Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita menanggapi sebuah dialog oleh Abdul Rojak. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara pemirsa yang budiman, kesalahan SI yang keempat adalah ia membenarkan satu kesimpulan MK yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu mempunyai dosa. Buktinya beliau itu selalu membaca istighfar setiap habis sholat. Kesalahan SI ini juga disebabkan karena kurang memahami ayat-ayat Quran suci tentang makna dari istighfar dan hubungannya dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keadaan umatnya pada saat itu. Memang benar Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Quran suci sering diperintah membaca istighfar, dan di dalam kenyataannya beliau selalu membaca istighfar setiap habis sholat. Namun perlu diketahui bahwa kata istighfar itu mempunyai dua arti, yaitu yang pertama mohon diampuni dari dosa, yang kedua mohon dilindungi dari dosa. Barnawi dalam kitabnya Kostalani Masalah Tafsir Kitab Bukhari. Arti yang kedua itulah yang benar dan tepat untuk Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab setiap Nabi selalu berbuat sesuai dengan perintah Tuhannya, dan Nabi itu sama sekali tidak pernah berbuat curang. Bahkan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah berkata-kata menurut kemauan hawa nafsunya sendiri, tetapi setiap apa yang diucapkannya berasal dari wahyu yang diterima dari Tuhannya. Surat 53 ayat 4 dan ayat 5. Jadi Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membaca istighfar itu bermakna agar Allah Ta'ala selalu melindungi beliau dari dosa, kesalahan, dan kekurangan dalam melayani umatnya. Selanjutnya, kalau kita perhatikan ayat-ayat yang menyuruh Nabi supaya membaca istighfar itu selalu jatuh sesudah ayat kemenangan. Ayat 48, surat 48 ayat 1 dan 2, surat 110 ayat 1 sampai 3. Ini menunjukkan bahwa pengikut Nabi semakin banyak, sehingga Nabi harus melayani pengikutnya dengan membagi waktu dan tenaganya yang amat terbatas, sehingga sangat dimungkinkan pengikut-pengikutnya yang sebelum kaum muslimin mendapat kemenangan, mereka mendapat pelayanan yang banyak. Tetapi setelah kaum muslimin mendapatkan kemenangan, mereka merasa mendapat pelayanan yang tidak seperti sebelum mendapatkan kemenangan. Menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang seperti inilah beliau selalu membaca istighfar agar beliau terlindungi dari segala kekurangan dan rasa ketidakpuasan para pengikut-pengikutnya. Jadi beliau membaca istighfar itu bukan berarti beliau mempunyai dosa, tetapi beliau
mohon perlindungan dari dosa atau kekurangan dan kelemahan dalam melayani umatnya. Sebenarnya kalau kita perhatikan realita kehidupan masyarakat kita, hal itu mudah kita mengerti. Misalnya kalau kita mengundang teman sejawat, tetangga sekitar rumah kita untuk menghadiri resepsi atau pesta pernikahan dan lain-lain. Biasanya kita mengucapkan bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas berkenannya untuk menghadiri undangan kami, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kami dalam menanggapi kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Ucapan permohonan maaf dalam kata sambutan itu bukan karena kita mempunyai kesalahan kepada para hadirin, bahkan kita menyambut kehadiran mereka dengan ramah tamah, menyuguh mereka dengan berbagai macam hidangan yang enak dan lezat. Tetapi makna dan maksud dari kata permohonan maaf itu tidak lain karena sikap kerendahan hati kita atau rasa tidak puas kita di dalam melayani hadirin, karena maksud hati ingin menyambut mereka lebih dari itu, tetapi apa daya kemampuan kita hanya sampai itu saja. Oleh karena itu, kita sebagai pengikut agama Islam, pengikut Nabi suci Muhammad SAW, merasa berkewajiban untuk mendalami agama yang kita miliki dan yang kita bela ini dengan menyisihkan waktu kita agar kita semakin cinta dan dekat kepada Allah Ta'ala dan mampu menghadapi dan menanggapi segala persoalan dan tantangan yang dapat melunturkan iman kita. Dan umat Islam sebagaimana yang telah dipesankan oleh mantan pemimpin kita almarhum Bapak Profesor Dr. H. Muhammad, saya ulangi lagi, Bapak Profesor Dr. H. Ahmad Muhammad Joyo Sugito, yang telah kita sampaikan pada video-video sebelum ini. Untuk itu, jika ada salah kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.